Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Devianti. Saya dari kelompok 8 dan ingin mempresentasikan hasil kerja makalah kelompok kami yang mengenai tentang koperasi syariah. Adapun pembahasan yang akan saya bahas yaitu pengertian koperasi syariah. Nah, koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan syariah Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dalam secara umum, koperasi ini merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Nah, sedangkan pengertian koperasi syariah menurut para ahli, yaitu menurut Ahmad Ifham, pengertian koperasi syariah ialah usaha koperasi yang meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik bermanfaat serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tidak mengandung riba. Nah, materi yang kedua, tujuan dan fungsi koperasi syariah. Adapun tujuan koperasi syariah yang pertama itu untuk membantu meningkatkan para anggotanya dan juga kesehatan masyarakat secara umum. Kedua, untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, ikut serta dalam membangun perekonomian Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Adapun fungsi koperasi syariah. Nah, jenis koperasi ini memiliki fungsi tertentu. Nah, adapun beberapa fungsi koperasi syariah. Yang pertama itu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya. Kedua, memperkuat kualitas sumber daya insani anggota agar menjadi lebih amanah, profesional, konsisten, dan konsekuen. Ketiga, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Keempat, sebagai mediator antara penyandang dana dan pengguna dana. Kelima, menguatkan kelompok-kelompok anggota sehingga mampu bekerja sama. Dan enam, mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja. 7. Menumbuhkan dan mengembangkan usaha-usaha produktif anggota koperasi. Dan materi yang ketiga, nilai-nilai prinsip koperasi syariah. Nilai-nilai prinsip koperasi syariah ada 7. Yang pertama itu sidik. Sidik artinya mencerminkan kejujuran, akurasi, dan akuntabilitas. Istiqomah. Nah, istiqomah ini berarti mencerminkan konsisten, komitmen, dan loyalitas. 3. Tablik. Tablik ini mengandung arti bahwa mencerminkan transparansi, kontrol, edukatif, dan komunikatif. 4. Amanah. Amanah yang berarti mencerminkan etos profesional yang mencerminkan semangat solidaritas, empati, kepedulian, dan yang ketujuh itu mas'uliyah yang berarti responsibilitas. Sekian materi dari saya, dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yang bernama Mutiara Rusli Salepu. Materi ini saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rusli Salepu dari kelompok 8. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Irma Devianti. Di sini saya akan membahas tentang dalam menjalankan usahanya, koperasi ini memiliki beberapa prinsip yang sesuai dengan konsep syariah. Yang pertama itu, kekayaan merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bisa dimiliki sepenuhnya oleh siapapun secara mutlak. Terus yang kedua, setiap manusia berhak dan diberi kebebasan untuk bermuamalah selama hal tersebut sesuai dengan ketentuan syariah. Yang ketiga, setiap manusia berhak dan diberi kebebasan untuk bermuamalah selama hal tersebut sesuai dengan ketentuan syariah. Terus yang keempat, umat manusia ialah khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi ini. Terus yang kelima, menjunjung tinggi keadilan secara menolak semua yang berhubungan dengan ribawi dan
dan pemusatan sumber ekonomi pada sekelompok orang. Selanjutnya yaitu landasan koperasi syariah. Koperasi ini memiliki landasan tertentu dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang pertama, berdasarkan syariah Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah secara tolong-menolong, ta'awun, dan saling menguatkan takaful. Terus yang kedua, berlandasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Terus yang ketiga, berlandasan asas kekeluargaan dan kepentingan bersama. Terus materi selanjutnya yaitu usaha-usaha dan produk koperasi syariah. Berikut ini terdapat beberapa usaha-usaha koperasi syariah. Koperasi syariah yaitu yang pertama itu semua kegiatan di dalam koperasi ini merupakan kegiatan usaha halal baik bermanfaat dan menguntungkan dengan sistem bagi hasil. Terus yang kedua, koperasi ini harus menjalankan fungsi dan perannya sebagai badan usaha sebagaimana disebutkan dalam sertifikasi usaha koperasi. Terus yang ketiga, setiap usaha dijalankan oleh koperasi ini harus mengacu pada fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Terus yang terakhir, setiap usaha dijalankan oleh koperasi ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Lanjut materi selanjutnya yaitu penghimpunan dan penyaluran dana. Yang pertama itu penghimpunan dana. Untuk mengembangkan usaha koperasi syariah, maka para pengurus harus memiliki strategi pencarian dana. Sumber dana dapat diperoleh dari anggota, pinjaman atau dana-dana yang bersifat hibah atau sumbangan. Semua jenis sumber dana tersebut dapat diklasifikasikan sifatnya saja yang komersial. Hibah atau sumbangan sekedar titipan saja. Secara umum sumber dana koperasi diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama itu simpan pokok, yang kedua simpan wajib, yang ketiga itu simpan sukarela, terus yang keempat itu investasi pihak lain. Baik, yang kedua itu penyaluran dana. Yang pertama itu investasi atau kerjasama. Terus yang kedua itu jual beli atau al-bai. Terus yang ketiga jasa-jasa. Jasa-jasa di mana itu di samping itu produk kerjasama dan jual beli, koperasi syariah juga dapat melakukan kegiatan jasa layanan antara lain. Yang pertama itu jasa ijara atau sewa, terus yang kedua jasa wadia, terus yang ketiga hawala atau anak piutang, terus yang keempat ran, yang kelima itu wakala, yang keenam itu kafala, dan yang ketujuh itu karat atau pinjaman lunak. Mungkin ini saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.